Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin kepada Ibu Ira selaku dosen dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan membawakan materi yang berjudul IT Infrastructure and Emerging Technologies dengan membawakan case study yang berjudul Open Source Innovation and the New Competitive Advantage. Boleh next. Di sini terdapat tiga anggota kelompok. Yang pertama yaitu Muhammad Rafi Ferdiansyah, yaitu saya sendiri dengan NIM 215222154. Yaitu ada yang kedua ada Alim Ganang Pambudi, yaitu dengan NIM 215222221, dan ada Nagusta Tribudiawan yaitu 215222191. Oke, next. Oke, sebelumnya pada slide pertama ini akan menjelaskan apa itu infrastruktur IT. Infrastruktur teknologi atau IT dapat didefinisikan sebagai sumber daya teknologi terintegrasi yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi spesifik perusahaan. Infrastruktur IT terdiri dari seperangkat perangkat fisik dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasikan seluruh unit bisnis di perusahaan. Fungsi infrastruktur IT adalah sebagai layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawannya. Secara detail, fungsi IT adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu platform komputasi yang menyediakan layanan komputasi. Yang kedua yaitu jasa telekomunikasi. Yang ketiga yaitu layanan pengolahan data. Yang keempat yaitu layanan perangkat lunak aplikasi. Yang terakhir yaitu manajemen TI, teknologi informasi, pendidikan, dan layanan lainnya. Boleh next. Infrastruktur IT. Secara umum, teknologi informasi memiliki dampak yang kuat pada bisnis dan strategi IT, serta layanan yang dapat diberikan kepada pelanggan. Adapun layanan yang mampu diberikan perusahaan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan adalah fungsi langsung dari infrastruktur teknologi informasi. Idealnya, infrastruktur ini harus mendukung strategi bisnis dan sistem informasi perusahaan. Teknologi informasi memiliki dampak yang kuat terhadap strategi bisnis dan teknologi informasi, seperti jasa yang dapat diberikan kepada pelanggan. Oke, next. Oke, di sini terdapat evolusi dari infrastruktur IT. Infrastruktur IT dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari evolusi lebih dari 50 tahun dalam platform komputasi. Ada 5 tahap dalam evolusi ini, masing-masing mewakili konfigurasi daya komputasi dan elemen infrastruktur yang berbeda. 5 era tersebut adalah komputasi komputer mini dan mainframe tujuan umum, komputer pribadi, jaringan klien atau server, komputasi perusahaan, dan komputasi cloud dan seluler. Untuk yang pertama yaitu era komputer mini dan mainframe yang eranya 1959 sampai sekarang. Menandai awal dari penggunaan komersial yang luas dari komputer mainframe, pada tahun 1965, komputer mainframe benar-benar hadir dengan pengenalan seri IBM 360. 360 adalah komputer kontroversial pertama yang dapat menyediakan waktu, berbagi, multitasking, dan memori visual dalam mode yang lebih maju. Untuk yang kedua yaitu era komputer pribadi tahun 1981 sampai sekarang. Meskipun komputer pribadi atau PC pertama benar-benar muncul pada tahun 1970-an, yang dengan mereknya yaitu Xerox, Alto, MITS, Altair 8800, dan Apple, mesin ini hanya memiliki distribusi terbatas untuk penggemar komputer. Yang ketiga yaitu era klien atau server, 1983 sampai sekarang. Dalam komputasi klien atau server, komputer desktop atau laptop yang disebut klien yang terhubung ke jaringan komputer server yang kuat yang menyediakan berbagai layanan dan kemampuan bagi komputer klien. Yang keempat yaitu era komputasi perusahaan, tahun 1992 sampai sekarang. Pada awal 1990-an, perusahaan berlari ke standar jaringan dan perangkat lunak yang dapat mengintegrasikan jaringan dan aplikasi yang berbeda di seluruh perusahaan ke dalam infrastruktur perusahaan. Ketika internet berkembang menjadi lingkungan komunikasi terpercaya setelah 1995, perusahaan bisnis mulai serius menggunakan standar jaringan Transmission Control Protocol atau TCP/IP untuk mengikat jaringan mereka yang berbeda-beda untuk bersama. Yang kelima yaitu era komputasi cloud dan seluler, tahun 2000 sampai sekarang. Kekuatan bandwidth internet yang meningkat telah mendorong model klien atau server satu langkah lebih maju, menuju apa yang disebut model komputasi cloud. Komputasi cloud mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke kumpulan sumber daya komputasi bersama, seperti komputer, penyimpanan, aplikasi, dan layanan
melalui jaringan dan dapat diakses sesuai kebutuhan dari perangkat dan lokasi manapun yang terhubung dengan jaringan internet. Oke, nah, boleh next. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nagusta. Oke, selanjutnya di sini adalah mendorong teknologi dari evolusi infrastruktur. Nah, pendorong teknologi saat ini ada 5 konsep yang telah mainkan peran penting dalam evolusi infrastruktur TI. Mereka telah memungkinkan perusahaan untuk berinovasi, mengembangkan produk dan layanan baru, dan menjangkau pasar baru. Nah, di sini ada workflow and kekuatan mikroprosesor. Yang kedua ada hukum penyimpanan massa digital. Yang ketiga ada Metcalfe dan ekonomi jaringan hukum. Ini merupakan nilai atau kekuatan jaringan tumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan. Nah, selain itu, seiring bertambahnya anggota jaringan, semakin banyak orang yang ingin menggunakan permintaan untuk akses jaringan liar. Terus di sini ada yang keempat, penurunan biaya komunikasi dan internet. Di sini diperkirakan 2,3 miliar orang di seluruh dunia memiliki akses internet. Nah, ketika biaya komunikasi turun ke angka yang sangat kecil dan mendekati nol, pemanfaatan fasilitas komunikasi dan komunikasi meledak. Yang kelima, di sini ada standar dan efek jaringan. Nah, standar teknologi spesifik yang ditetapkan kompatibilitas produk atau kemampuan untuk berkomunikasi dalam jaringan, melepaskan skala ekonomi yang kuat dan menghasilkan penurunan harga karena produsen fokus pada produksi yang dibuat dengan standar tunggal. Next, nah di sini ada komponen infrastruktur IT. Infrastruktur IT saat ini terdiri dari 7 komponen utama, yaitu platform, perangkat keras komputer. Nah, di sini ada mesin klien seperti PC, desktop, perangkat seluler, dan laptop. Selain itu, selain mesin klien ada server, mainframe, produsen chip teratas seperti AMD, Intel, IMB, nah, dan lain-lain. Selanjutnya ada platform sistem informasi. Di sini ada sistem operasi tingkat server, 60% menjalankan Unix atau Linux. Nah, 35% menjalankan Windows. Selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Nah, di sini ada penyedia aplikasi kayak SAP dan Oracle. Selanjutnya ada manajemen dan penyimpanan data. Di sini ada perangkat lunak basis data kayak Oracle juga, Microsoft, SQL Server. Selain itu ada penyimpanan data fisik seperti Seagate, Maxtor, dan Western Digital. Terakhir ada jaringan area penyimpanan SAN menghubungkan beberapa perangkat penyimpanan pada jaringan khusus. Terus ini selanjutnya ada yang kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Di sini ada layanan telekomunikasi seperti kabel, biaya perusahaan, telepon, atau saluran telepon dan akses internet. Terus ada juga penyedia perangkat keras jaringan kayak Cisco, Nortel, dan Jupiter. Terus yang keenam itu adalah platform internet adalah perangkat keras lunak layanan manajemen untuk mendukung sistem web perusahaan. Selain itu ada pasar server perangkat keras internet IMB, Dell, Sun, Oracle, dan XP. Terus ada juga namanya alat atau serangan pengembangan web yaitu Microsoft, Oracle, Adobe, dan Real Networks. Terakhir adalah layanan konsultasi dan integrasi sistem. Di sini ada perusahaan besar yang tidak memiliki sumber daya untuk mendukung infrastruktur baru yang kompleks. Terus ada juga integrasi perangkat yang lunak, memastikan infrastruktur baru bekerja dengan sistem lama. Juga ada di IMB Global Service dan lain-lain. Oke, bisa next. Nah, di sini ada komponen infrastruktur IT, beberapa 7 komponen utama yang harus
dikoordinasikan untuk menyediakan infrastruktur T yang efektif bagi perusahaan. Di sini tercantum teknologi dan pemasok utama untuk setiap komponen, yaitu ada data management dan storage, internet platforms, computer hardware platform, operation system platform, enterprise software application, network, and atau telecommunication, konsultan, and sistem integrasi yang masih sama yang tadi ada 7. Next, di sini ada tren platform perangkat keras dalam komputasi cloud. Kemampuan perangkat keras dan alat lunak merupakan kumpulan sumber daya tervirtualisasi yang disediakan melalui jaringan, biasanya internet. Bisnis dan karyawan memiliki akses ke aplikasi dan infrastruktur TI di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat luas saja. Di sini sebelah kiri ada gambarannya cloud computing itu sebagaimana, saling berhubungan. Next, di sini ada tren platform perangkat keras. Yang pertama ada green computing, praktik dan teknologi untuk membuat perangkat keras, komputasi dan jaringan, yaitu melindungi lingkungan, tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kedua ada prosesor berkinerja tinggi dan hemat daya, merupakan sirkuit terintegrasi yang dipasangkan 2 atau lebih inti prosesor untuk meningkatkan kinerja, terus mengurangi konsumsi daya dan memproses berbagai tugas secara bersamaan dengan efisien. Di sini yang tiga, prosesor berkinerja tinggi dan hemat daya, upaya di seluruh industri untuk mengembangkan sistem yang dapat mengkonfigurasi, menyembuhkan diri saat rusak, dan melindungi dari penyusup. Dari luar mirip dengan perangkat lunak, antivirus yang terbarui sendiri kayak Apple dan Microsoft menggunakan pemberan otomatis. Next, dilanjutkan oleh teman saya, Ali. Nah, berikutnya ini merupakan penjelasan mengenai platform dan juga tren perangkat lunak. Di sini ada 4 contoh yang kami gunakan. Pertama, open resource software, di mana open resource software ini diproduksi oleh komunitas pemrograman, bisa di-download gratis dan dapat dimodifikasi oleh pengguna. Contohnya itu ada server web Apache, browser Mozilla Firefox, dan juga OpenOffice. Yang kedua itu ada Linux. Ini merupakan OS sumber terbuka, digunakan pada perangkat seluler, jaringan area lokal, server web, komputasi berkinerja tinggi. Yang ketiga itu ada software for web. Sini ada banyak ya, ada Java, HTML, ini merupakan bentuk bahasa pemrogramannya, deskripsi halaman web, menentukan bagaimana teks grafik ditempatkan pada halaman web. Dan juga service web, komponen perangkat lunak yang bertukar informasi menggunakan standar dan bahasa web seperti XML atau Extensible Markup Language. Yang terakhir itu ada SOA, merupakan Service Oriented Arsitektur, di mana kumpulan layanan mandiri yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya untuk membuat aplikasi perangkat lunak yang berfungsi. Pengembangan perangkat lunak ini menggunakan layanan-layanan yang dalam kombinasi lain untuk merakit aplikasi sesuai kebutuhan. Sebagai contoh di sini ada $Rent-A-Car, sebuah layanan web untuk menghubungkan sistem pemesanan online dengan situs web Southwest Airlines. Next. Nah, ini merupakan contoh gambaran gimana $Rent-A-Car ini menggunakan layanan web untuk menggunakan lapisan perantara perangkat lunak standar untuk berbicara satu dengan yang lainnya dengan sistem informasi perusahaan lain. Bisa dilihat di gambar itu web server ini menampung informasi dari Southwest Airlines System, Tour Operational System, Travel Reservation, dan juga Wireless Website. Itu digabungkan dan juga terhubung melalui server dan legacy reservation system. Lanjut. Nah, dari penjelasan-penjelasan tadi terdapat manajemen isu, sebuah masalah yang mungkin terjadi pada sebuah perusahaan atau perusahaan itu lagi bertumbuh. Nah, IT ini harus
fleksibel dan terukur. Terukurnya gimana? Ada skalabilitasnya, yaitu kemampuan untuk berkembang untuk melayani lebih banyak pengguna untuk komputasi mobile dan komputasi awan, kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform baru, perjanjian kontrak dengan perusahaan yang menjadikan cloud untuk mendistribusikan perangkat lunak yang diperlukan. Next, Gus. Nah, gimana sih cara kita kontrol infrastruktur IT tadi? Nah, ada dua cara gimana. Yang pertama itu ada terpusat. Jadi Departemen TI-nya ini membuat keputusan dari pusat. Yang kedua itu ada terdesentralisasi. Departemen TI-nya itu membuat keputusan sendiri-sendiri. Bagaimana cara kita menghitung biaya antar divisi dan departemen? Nah, kalau itu ada banyak pertanyaan kompleks ya. Kita dalam menyusun infrastruktur IT sendiri, kita bisa sewa dan juga beli. Kita juga ada biaya pengalih dayaan. Ada juga model biaya total kepemilikan. Biaya total kepemilikan ini ada pengertiannya, yaitu menganalisis biaya langsung dan tidak langsung. Perangkat keras dan perangkat lunak hanya menyumbang sekitar 20% dari TCO. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang perlu diinvestasikan di bidang IT. Nah, dari tadi kan ada sebuah permasalahan gimana sih cara kita untuk mengatur keuangannya. Nah, gitu kita perlu ngembangin cara kita berinvestasi di bidang IT ini. Ada 6 step, ada 6 tahapan di sini untuk bagaimana cara kita untuk berinvestasi di bidang IT. Yang pertama, permintaan pasar untuk layanan perusahaan. Yang kedua itu ada strategi bisnis perusahaan. Yang ketiga ada strategi infrastruktur dan juga biaya TI perusahaan. Yang keempat, penilaian teknologi informasi. Yang kelima, layanan perusahaan pesaing. Dan yang keenam, investasi infrastruktur TI perusahaan pesaing. Baik, untuk penjelasan studi case-nya sendiri akan dilanjutkan oleh Muhammad Rafi. Baik, izin melanjutkan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait case study. Untuk case study-nya sendiri itu berjudul Open Source Innovation and the New Competitive Advantage. Oke, boleh di next. Oke, teman-teman. Jadi pada case study ini dia akan berfokus kepada dua perusahaan, yaitu ada Fujitsu dan Baidu. Untuk ringkasannya sendiri itu, perangkat lunak sumber terbuka adalah perangkat lunak komputer yang kode sumbernya didistribusikan secara bebas dan dapat dimodifikasi oleh siapa saja. Gerakan open source dimulai sebagai respon terhadap mahalnya biaya dan pembatasan pada perangkat lunak berpemilik. Awalnya, perangkat lunak sumber terbuka dikembangkan dan dikelola oleh komunitas pengguna seperti Linux, Apache, dan Firefox. Oke, boleh next. Namun, pada akhir tahun 2010-an, muncul tren baru yang disebut inovasi terbuka, di mana perusahaan-perusahaan besar seperti Baidu dan Fujitsu mulai merilis perangkat lunak mereka sebagai sumber terbuka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan laju inovasi dengan melibatkan komunitas pengembang dan tidak hanya mengandalkan tim internal. Baidu, perusahaan mesin pencari terkemuka di Tiongkok, merilis kode dan dokumentasi untuk perangkat lunak AI mereka. Pedal-pedal yang telah digunakan dalam berbagai layanan seperti pencarian, pengiriman barang, terjemahan, dan lainnya. Perusahaan ini juga menciptakan pedal kuantum untuk pembelajaran mesin kuantum. Sementara itu, Fujitsu, perusahaan teknologi informasi dan komunikasi asal Jepang, mengembangkan Open Service Catalog Manager atau OSCM, perangkat lunak sumber terbuka yang memungkinkan penyedia layanan cloud berbeda untuk mengintegrasikan layanan mereka dan menyediakan penagihan terintegrasi. OSCM telah disertifikasi oleh OpenStack dan digunakan oleh berbagai penyedia layanan cloud seperti Amazon Web Services dan Microsoft Azure. Pendekatan inovatif ini membantu Baidu dan Fujitsu mengurangi biaya, mempercepat inovasi, dan memperluas dampak positif mereka di berbagai sektor, dari AI hingga layanan cloud. Oke, boleh next. Di sini terdapat beberapa pertanyaan dari case tadi
Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perangkat lunak sumber terbuka, apa bedanya dengan perangkat lunak berpemilik. Yang kedua yaitu apa yang memotivasi Baidu untuk membuat perangkat lunak AI-nya menjadi sumber terbuka, bagaimana Baidu mendapatkan keuntungan dari sumber terbuka. Dan yang ketiga, mengapa Fujitsu mengadopsi strategi open source, bagaimana Fujitsu mendapatkan keuntungan dari strategi ini. Oke, next. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan perangkat lunak sumber terbuka? Apa bedanya dengan perangkat lunak berpemilik? Jawabannya sendiri yaitu, perbedaan utama antara perangkat lunak sumber terbuka dan perangkat lunak berpemilik adalah akses terhadap kode sumbernya dan kebebasan untuk memodifikasinya. Secara definisi, artinya sebagai berikut. Perangkat lunak sumber terbuka atau open source software, yaitu perangkat lunak sumber terbuka adalah perangkat lunak komputer yang kode sumbernya tersedia untuk umum secara bebas. Ini berarti bahwa siapapun dapat melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber tersebut sesuai dengan lisensi sumber terbuka yang berlaku. Terdapat berbagai lisensi sumber terbuka seperti lisensi MIT, GPL, dan Apache yang mengatur cara penggunaan dan distribusi perangkat lunak sumber terbuka. Kode sumber terbuka dapat dikembangkan dan dikelola oleh komunitas pengguna atau perusahaan tersebut. Perangkat lunak berpemilik atau proprietary software. Perangkat lunak berpemilik adalah perangkat lunak yang memiliki hak eksklusif dan biasanya tidak menyediakan akses ke kode sumbernya. Pengguna hanya diberi izin untuk menggunakan perangkat lunak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh pemiliknya. Pengguna tidak dapat memodifikasi atau mendistribusikan ulang perangkat lunak ini tanpa izin pemiliknya. Contohnya perangkat lunak berpemilik termasuk Microsoft Windows, Adobe Photoshop, dan banyak aplikasi komersial lainnya. Oke, boleh di next. Untuk pertanyaan kedua akan dilanjutkan oleh Nagustad. Oke, lanjut dari yang tadi teman-teman. Di sini supaya memotivasi Baidu untuk membuat perangkat lunak AI-nya jadi sumber terbuka. Terus bagaimana Baidu mendapatkan keuntungan dari sumber terbuka. Nah, di sini Baidu memiliki beberapa motivasi untuk merilis perangkat lunak AI-nya. Baidu sebagai sumber terbuka. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan inovasi dengan merilis perangkat lunak AI sebagai sumber terbuka. Baidu dapat mendapatkan kontribusi dari komunitas pengembangan yang lebih luas. Ini dapat mempercepat inovasi karena banyak orang dapat berkontribusi dengan ide dan perbaikan. Yang kedua, bersaing. Baidu ini bersaing dengan perusahaan teknologi global lainnya yang telah merilis perangkat AI. Mereka sebagai sumber terbuka seperti Facebook dan Google. Ini membantu mereka tahap relevan di industri AI yang berkembang pesat. Yang ketiga, mendapatkan keahlian deep learning dengan jadikan perangkat lunak AI. Mereka sebagai sumber terbuka, Baidu dapat menarik para ahli dalam bidang deep learning untuk berkontribusi dan bekerja dengan mereka, membantu memperkuat tim, mengembangkan mereka. Oke, next. Tim bisa dijelaskan oleh Mas Ali. Nah, pertanyaan berikutnya ini merupakan bagaimana sih Fujitsu mengadopsi strategi open source tadi dan juga bagaimana Fujitsu mendapatkan keuntungan dari strategi itu. Fujitsu ini mengadopsi strategi open source karena mereka menyadari bahwasannya mempertahankan hak milik eksekutif atas perangkat lunak itu nggak lagi nguntungin. Jadi mereka ingin ngikutin tren pasar yang mengarah kepada layanan cloud dan juga ekosistem komputasi awam yang lebih terbuka. Nah, keuntungan-keuntungan yang didapat dari open source ini ada 3 nih. Yang pertama, membuka pasar dengan menyediakan perangkat lunak sumber terbuka seperti Open Service Catalog Manager. Fujitsu dapat menarik lebih banyak pelanggan serta mitra bisnis yang menginginkan solusi yang lebih terbuka dan terintegrasi. Yang kedua ada standarisasi. Standarisasi atau SCM ini membantu mengatasi perbedaan dalam metode akses dan sistem penagihan yang berbeda di layanan cloud yang berbeda. Ini menciptakan standarisasi yang dapat menguntungkan pelanggan dan juga menyediakan layanan cloud. Yang terakhir itu ada partisipasi komunitas. Dengan menjadi bagian
Dari komunitas sumber terbuka, Fujitsu dapat memanfaatkan kolaborasi dan inovasi yang dilakukan oleh komunitas tanpa harus mengembangkan semuanya sendirian. Ini menghemat biaya dan juga mempercepat pengembangan solusi. Oke, kembali ke Rafli. Oke, boleh di next. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.